Kalau kayak ngomongin tadi Bu, yang to love and to be loved gitu ya. In practicalnya kayak apa ya Bu? Ya, nah in practicalnya kan memang kan antara ya, in practicalnya kan kadang-kadang apa yang diomong sama apa yang non-verbalnya itu nggak matching tuh, Dri. Bahasa non-verbalnya itu gesture-nya tuh nggak sama gitu. Misalnya kayak aku tuh sayang sama kamu loh gitu. Aku tuh nggak main cewek misalnya gitu ya. Aku tuh nggak apa ya, misalnya katakanlah aku nggak main cewek, nggak ngerokok, nggak pokoknya lempeng lah hidupnya gitu, cuman kerja. Dan aku tuh sayang banget sama kamu. Tapi gesture-nya tuh misalnya di rumah itu nggak ada bahasa kasih yang ditunjukkan. Misalnya begitu pulang ke rumah ya udah yang minggu lalu tuh ya, tiba-tiba sampai rumah jadi kulkas gitu ya. Ya udah diem aja gitu ya, masuk ke dalam sarangnya gitu ya, atau sibuk sendiri dengan gadgetnya gitu ya, sehingga bahasa nonverbalnya itu yang lebih ditangkap oleh pasangannya. Oh, aku tuh nggak dikasihi gitu. Oh, kamu tuh nggak sayang. Gitu Bu, maksudnya affection atau apa gitu? Mungkin bisa jadi lebih praktikalnya kali ya Bu. Maksudnya ada beberapa hal, maybe 3 things yang bisa disummarize gitu. Misalnya to be loved and to love. Apa sih contoh konkretnya tuh apa gitu? Tentu aja ada 3 hal itu ya. Coba sebutkan apa, Dri? Companionship, emotional and physical affection, and then emotional support atau validation ya Bu. Nah itunya tuh nggak muncul ya. Itunya tuh nggak muncul gitu ya. Ada yang nanya, love language kah Bu? Oh bukan itu. Love language can be part of it. Iya, bisa jadi bagian dari itu. Kalau yang kita berdua pelajari adalah yang tadi kita juga mau sampaikan ke teman-teman adalah we would like to talk about companionship. Gimana ada gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang love language-nya, kalau ngomongin tentang love language, yes, companionship bisa jadi quality time, bisa jadi apapun. It's a part of a way to show companionship gitu ya Bu. Kalau bahasanya Sue Johnson apa ya Bu, companionship? Sebenarnya companionship itu tentang gimana sih kamu bisa relate sama pasanganmu gitu ya, bisa engage gitu sama pasanganmu gitu ya. Kayak seberapa penting sih aku tuh untuk kamu, untuk hidupmu tuh seberapa pentingnya gitu, dan bagaimana aku tuh bisa tetap tetap bisa deket gitu sama kamu. Nah itu mungkin dalam praktek sehari-harinya seperti itu ya, Dri ya. Kalau bahasanya Sujat itu lebih gitu kepada engagement. Engagement itu bahasa attachment banget tuh. Engagement. Bahasa attachment ya. Karena kalau di dalam attachment sendiri, kalau kita ngomong engagement adalah bagaimana saya merespon pada feeling kamu, saya merespon pada komunikasi yang kamu initiate gitu kan, and I respond in the same way. Jadi kalau ngomongin tentang attachment, what we say in engagement adalah you feel sad and I can verbalize that. Kalau misalnya itu dalam anak-anak ya, kalau you feel sad, I can verbalize that and I say, oh okay, you are feeling sad gitu. Nah dalam konteks pasangan juga kan sama gitu ya, bahwa saya tuh merasa cukup aman untuk saya ngomong apa aja. Misalnya gue lagi bete tuh, gue cukup aman untuk ngomong misalnya sama pasanganku bahwa aku tuh lagi bete gitu, bukan yang akan dijudge gitu ya sama pasangannya. Apa sih lu bete banget? Emang ada masalah apa? Gue salah apa? Nggak gitu ya. Tapi dia bisa punya space yang cukup gitu ya untuk dan cukup aman gitu ya. Jadi dia juga nggak akan nge-repress perasaannya dia sendiri gitu. Apakah dia cemas, apakah dia takut, atau apakah dia merasa kesepian gitu, atau dia merasa kayak misalnya contoh ya, ini kan banyak sekali ya terjadi ya di dalam kasus yang saya hadapin misalnya gitu ya, di mana pasangan tuh sebenarnya merasa kesepian gitu ya, merasa lonely gitu ya, even tuh mereka tidur bersama di dalam satu kamar gitu ya, nggak bisa ranjang sih Dri, nggak pisah rumah juga gitu, mereka masih tetap terikat di dalam pernikahan, but they feel very lonely and they feel very lonely gitu kan. Kalau orang feel lonely itu apa sih yang akan dirasakan? Sedih kan, sedih, nangis gitu ya, cranky,
Yang sedih nangis itu kan bukan hanya milik para wanita saja ya, pria-pria juga Hmm. bisa merasa sedih juga ya kalau Hmm. merasa lonely gitu kan. Hmm. Tapi ketika misalnya tadi ya companionship, kita bicara soal bagaimana kita tuh cukup aman atau tidak untuk membicarakan perasaan kesepian kita gitu. Hmm. Atau seperti yang saya hadapin misalnya orang-orang yang kesepian di dalam pernikahannya, and they try to reach out to the spouse gitu ya, either terhadap suami ataupun terhadap istrinya gitu ya. Hmm. Hmm. Yang ada tuh kan kayak dijudge gitu. Kenapa sih gitu? Apa sih yang bikin kamu Wah, sedih? apalagi Udah, sih lo gitu. udahlah, jangan, nggak boleh gitu dong gitu. Misalnya apalagi misalnya, Toxic positivity. Kamu tuh udah bersyukur loh. mm Kamu tuh udah -mm, punya ini. Aku tuh nggak main gila. Aku udah nggak ini. Kamu apa lagi gitu ya? kamu nggak boleh gitu dong. Masa sih laki-laki cengeng misalnya seperti itu ya, atau misalnya masa kayak gitu aja, apalagi apa misalnya kayak masa kayak gitu aja kamu nggak bisa membuat diri kamu tuh bisa lebih happy sedikit lah gitu ya. Masa kayak gitu aja mesti dibawa-bawa. Nah itu ya ketika kita nggak bisa melihat pasangan kita tuh sebagai our companionship gitu ya. Kita nggak bisa merasa safe, Berteman gitu ya, kayak temen gitu ya. nggak bisa merasa safe enough gitu ya untuk ngomong hal-hal seperti itu. Ya itu akan menjadi problem karena needs-nya nggak terpenuhi, Dri. Dan nggak ada engagement di dalamnya. Dan sebetulnya lebih bahayanya lagi adalah sebetulnya ya si loneliness itu tuh sebenarnya bahaya banget ya. Jadi memang Sue Johnson juga bilang itu loneliness itu bisa meningkatkan blood pressure loh. Dan tentu saja kalau loneliness itu bisa menyebabkan juga level stres hormonnya itu meningkat ya. Itu udah jelas ya. Gimana lu nggak stres gitu kalau lu berasa kesepian gitu ya. Gimana lu nggak stres kalau rumah tangga lu tuh bermasalah begitu ya. Tentu saja level stres hormonnya itu akan meningkat dan terbukti katanya blood pressure juga bisa meningkat. Yes. Begitu, Dan dengan kortisol naik ya pasti imun sistem turun. Oh iya. Jadi gak heran gitu ya kalau akhirnya didapati yang muncul ke permukaan ke dalam ruang konseling adalah masalah tentang depression gitu ya. Terus misalnya beberapa klien saya juga nggak bisa tidur akhirnya, Dri, karena ya gimana punya self disturbance ya. Betul. Oke. Because that's about companionship. Kalau yang kedua kita ngomongin affection. Physical affection and then emotional affection. How important is that, Bu, dalam couple relationship? Oke, physical affection itu kan sesuatu yang memang nyata gitu ya, kelihatan ya. Nah, tadi kan juga saya ngobrol-ngobrol tuh sama Audrey. Itu gesture itu kan sesuatu yang nggak bisa disembunyikan ya, Dri ya. Anak kecil aja juga bisa langsung tahu gitu. You don't have to talk much to the children. But ketika kamu genuinely kamu tuh show your affection to the child gitu ya, anak itu akan ngerasa gitu. Demikian juga dengan pasangan kita gitu. Ketika bahasa gesturnya kita itu sesuai dengan yang menunjukkan memang kita tuh hadir gitu ya di situ ya, memang kita be present gitu ya, be present gitu ya, hadir dan memang care gitu sama pasangan kita itu. Physical affection-nya tuh akan terasa sekali gitu oleh pasangan dan itu yang membuat apa ya kayak bunga-bunga, kayak berbunga kayak dulu lagi gitu ya. And showing the both emotional and physical affection itu sama-sama penting ya, Bu. Iya dong, tentu saja. Jadi kalaupun okay, we being there. Like physically there, tapi and then I don't know, maybe this, kenapa? Ya kan aku dengerin kamu. Jawab seperlunya gitu ya. Gitu.
Is that something? Apakah itu masalah cuma cewek aja, atau cowok juga punya isu di dalam itu, Bu? Kalau cewek kan kita ngerti ya, maksudnya udah banyak ceritanya bahwa cowok lagi nonton bola, cewek cerita, dan kayak gitu. Apakah di meja-meja konseling, Bu, gitu, you find that ada cowok-cowok juga yang bermasalah nih dalam physical, dalam needs ini gitu, punya needs affection yang tidak terpenuhi? Oh iya jelas, Tri. Okay. Memang secara general gitu ya, biasanya kan cowok-cowok tuh ya yang lebih banyak yang withdraw ya, Tri ya. Walaupun tidak semua cowok sih ya withdraw ya, biasa ada juga cewek yang withdraw. Boleh jelasin nggak, Bu? Nah itu withdraw itu biasanya apa nih? Kalau kita we as a practitioner, kita ngomong withdraw kita udah ngerti gitu ya, tapi mungkin untuk teman-teman di luar, apa withdraw maksudnya? Apa, menarik duit dari ATM maksudnya apa? Oh iya gitu juga ya. Nah, Withdraw bisa menarik duit ya. betul, Bukan. ya kan? Ya withdraw itu macam-macam ya. Misalnya kalau yang cowok nih biasanya ya udah kalau misalnya ada masalah cenderung untuk ya udah diem, shutdown gitu ya, nggak mau ngomong, masuk ke dalam guanya gitu ya, memilih untuk nggak mau bahas masalahnya gitu ya. Nah kalau cewek ya, yang cewek-cewek juga sebenarnya sama gitu. Ada juga yang punya kebiasaan seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya dibesarkan dalam keluarga yang memang tidak hangat ya, Dri ya. Yeah. Yang tidak terbiasa mengungkapkan perasaan dan sebagainya gitu. Atau kalau mengungkapin perasaan itu tidak divalidasi gitu ya, tidak diterima gitu ya. It's a big no-no. Masa cowok nangis sih gitu ya? Untuk mengungkapkan perasaan misalnya seperti itu ya. Nah kalau orang yang tumbuh dalam keluarga seperti itu kan tidak terbiasa ya dengan yang namanya feeling gitu ya. Jadi mereka akan memilih untuk withdraw, untuk menutup diri gitu, untuk shutdown, untuk memilih untuk nggak mau bahas gitu ya. Berapa lama ya sampai gua rasanya mau keluar aja dari gua dari sarang gitu ya. Nah, yang cewek-cewek juga sama, bisa juga withdraw dalam arti misalnya terhadap kebutuhan seksual misalnya ya, suaminya misalnya gitu. Ya udah misalnya withdraw, nggak mau melayani dan sebagainya gitu. Atau malah itu juga jadikan hukuman gitu. Oh ya udah, gue diamin lo aja. I disconnect from your affection needs, or either physical affection, either emotional affection. Kalau mungkin untuk teman-teman yang belum nikah, oke, nggak ada nih, gue nggak akan pegang-pegang tangan lo, gue nggak akan gandeng lo, atau gue nggak akan give you a hug as a way of punishment. Iya, tentu saja. Banyak juga yang menggunakan itu ya, walaupun nggak bisa mengeneralisir ya.